balik lagi dengan aku Fani di magangjogja.com. Kali ini aku nggak sendirian. Kali ini tentunya aku ditemenin oleh seseorang yang udah bergabung tentunya. Nah, sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu kali ya. Namanya siapa, Mbak? Aku Saras. Aku Naura. Oke, nah untuk kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang content writer. Bener ya, Mbak? Oke. Nah, teman-teman mungkin kepo ya, content writer tuh apa aja sih? Terus kayak ngapain aja kegiatannya, terus nanti prospek kerjanya kayak gimana gitu. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya ke Mbaknya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih content writer itu? Kalau menurut aku ya, content writer itu jadi kita nulis gimana tulisan kita itu menarik buat orang lain dan menjual gitu. Nah, kalau menurutku nih, content writer atau orang-orang lebih kenal tuh namanya copywriter kan. Itu dia seni menjual lewat tulisan. Jadi yang biasanya kalau sales kan dia jual tapi sambil ngomong, langsung terjun ke lapangan. Nah, kalau copywriter atau content writer itu dia itu menjualnya lewat tulisan. Gitu sih. Jadi sama aja kayak seni merangkai kata gitu. Iya. Gitu ya teman-teman. Paham kan? Nah, untuk berarti keterampilannya itu dari content writer tuh apa aja sih? Yang pertama nulis sih, jelas kan udah kelihatan dari namanya. Terus yang kedua kreatif. Kalau bisa kreatif kan harus kayak punya ide-ide gitu kan kalau mau nulis. Inovatif juga perlu. Itu sih kalau dari menurut aku ya. Yang pertama pastinya nulis. Yang penting kita punya minat di dunia kepenulisan gitulah. Nah, yang pertama nulis, terus yang kedua gimana caranya supaya tulisan kita itu bisa buat konsumen itu tertarik, terutama sama produk atau brand yang kita promosikan lewat tulisan itu sih, kayak gitu. Oh, gini Mbak, boleh bagi tips gak sih? Kan misal kita nih penikmat tulisan gitu, tapi kita males menulis gitu. Itu bisa nggak kira-kira buat jadi content writer tuh? Maksudnya ada tips juga kayak kita tuh sebenarnya nikmat banget nih ngeliat tulis-tulisan gitu, pengen banget bisa gitu, cuman kayak kita tuh udah ada rasa males gitu loh, kayak males banget kayaknya, banyak banget nulisnya gitu loh. Ada nggak sih tipsnya? Tipsnya ya nomor 1 sih jangan males ya. Kalau males sih udah kayak susah gitu kan, masa mau jadi penulis tapi males nulis kan nggak mungkin. Jadi yang pertama pacu diri dulu buat motivasi buat nulis kayak gitu. Terus banyak baca, itu juga kayak seorang copywriter itu harus punya wawasan luas dan juga hobi baca gitu sih Kak. Iya. Kalau misalnya lagi di fase malas apa jenuh gitu ya, itu hal yang wajar sih sebenarnya. Cuman balik lagi kalau memang kita suka menulis, kita pasti punya keinginan untuk balik lagi gitu loh ke minat kita gitu. Nah, kalau misalnya lagi malas apa lagi jenuh, caranya mungkin bisa istilahnya healing gitulah ya, kayak cari waktu yang buat diri kamu sendiri biar kamu nggak ngerasa malas lagi, biar semangatnya tuh balik lagi gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya udah baik lagi baru deh nanti kembali ke rutinitas nulis itu lagi gitu. Oke, gitu ya teman-teman, makanya jangan malas nulis kalau misalnya emang kalian pengen banget di copywriting. Nah, buat kalian yang kepo banget, kegiatannya ngapain aja sih Mbak? Nulisnya apa gitu? Yang kalau di sini sih ya di Magang Jogja itu kita sering bikin kayak caption gitu, terus konten, jadi kayak ngide konten gitu tapi bentuknya tulisan gitu biasanya di feed IG-nya magangjogja.com. Iya sama sih kan. Yang pertama nulis buat Instagram terutama. Jadi kita nulis caption, kita bikin plan buat konten-konten kedepannya tuh apa aja gitu sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, menurut Mbak di sini prospek kerja dari content writer itu gimana sih buat sekarang ini? Sekarang sih menjanjikan banget ya, apalagi sekarang lagi rame banget yang namanya digital marketing. Kan copywriter sama content writer itu nanti masuknya di digital marketing kan. Kayak sekarang tuh apa-apa promosinya lewat HP online gitu. Jadi kayak sangat menjanjikan. Iya, hampir sama sih. Kan zaman sekarang juga apa-apa lewat digital. Kita ngejual barang misalnya, kita punya brand, kita promosinya juga lewat digital. Kalau misal nggak ada copywriternya gitu,
kan kita nggak bisa itu, orang-orang nggak bisa mengenal brand kita gitu loh. Jadi ya di sisi itulah itu si copywriter ini penting dan sangat dibutuhkan gitu. Oke. Jadi kan kegiatannya tuh menulis ya, Mbak. Nah, ada nggak sih teknik sama etika kita menulis tuh kayak sebenarnya menurut kita nih udah bener nih, tapi kok bisa-bisa orang berspektif gimana ya? Itu kayak itu tuh negatif tulisan kita gitu loh. Padahal kita udah kayak merasa ini tulisan kita tuh udah bener gitu. Terus itu kok bisa orang-orang bisa nangkepnya salah gitu. Gimana caranya biar kayak kita nguter balikin kata-katanya itu lagi? Ada nggak sih etikanya buat dari copywriter tadi? Kalau etika ada nggak sih etika? Ada sebenarnya ada. Biasanya kan kalau iklan copywriter bikin sebuah kalimat itu kan bisa jadi memiliki makna ganda gitu loh. Kayak kita maksudnya gini, tapi ternyata konsumen pahamnya gitu. Nah, biar nggak kayak gitu sebenarnya sebelum diterbitin, sebelum diposting itu ada namanya apa ya istilahnya kayak menyaring gitu loh. Kayak kita diskusi dulu. Kita Cross check gitu ya kayak gitu. Maksudnya yang tingkatannya lebih ahli dibanding kita, di atas kita gitu. Kita konsultasiin, ini kira-kira kalimatnya udah objektif belum ya, kayak gitu sih. Kalau menurut mbak-mbaknya nih, tadi kan udah sempet cerita ya tentang copywriter itu gimana. Nah, terus mau tanya nih, ada spill cerita dong, kayak gimana sih udah magang di divisi ini, seru atau gimana? Menurutku ya seru sih, kayak tiap hari harus dipaksa buat mikir ini mau nulis apa ya, jadi kayak ada adrenalin sendiri ya gitu. Kalau menurutku seru, soalnya aku sendiri suka nulis kan. Jadi mau sejenuh apa, semalas apa ya tetap ya seru karena nulis gitu kan. Udah suka kegiatannya nulis terus habis itu nyari konten. Jadi kita secara nggak langsung justru malah banyak baca artikel gitu kan. Serunya di situ sih. Nah, jadi gitu ya teman-teman, mbak-mbaknya tadi udah banyak banget ceritanya. Terakhir nih, mungkin bisa kasih tips buat teman-teman biar bisa bergabung di divisi content writer. Tipsnya sih ya kalau dari aku banyakin baca, soalnya dari baca itu kalian jadi nambah kosakata juga. Terus selain itu juga kalau bisa kuasai minimal satu lah bahasa asing gitu, buat itu tadi sih kamus gitu. Nambah kosakata itu tadi ya. Itu dulu sih. Kalau dari aku tipsnya buat kalian yang suka nulis terutama, ataupun yang nggak suka nulis juga nggak masalah kalau mau gabung di content writernya magangjogja.com, karena nggak usah takut kalau misalnya nggak bisa atau takut tulisannya yang jelek, nggak usah khawatir, soalnya di sini kita juga bakal dikasih kesempatan buat belajar bareng-bareng dari awal. Kalau misalnya ada pertanyaan juga nanti ada mentornya yang bisa ngajarin kayak gitu sih. Nah, gitu ya teman-teman, udah banyak banget kita cerita-cerita di sini dan nggak kerasa banget udah ngobrol banyak sama mbaknya. Terima kasih sebelumnya mbaknya udah mau hadir di sini. Buat kalian yang masih kepo-kepo tentang content writer, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe Magang Jogja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!